Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasik jelasaken keistimewaannya ilmu dari sisi dalil Al-Quran, hadis, asharus sahabat. Dari ayat Al-Quran kemarin dikatakan Imam Ghazali mengutip 13 ayat. 13 ayat itu belum selesai semuanya, diantaranya niki. Wa qala alladzina utul ilma, wa qala lan dawuh sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ilmu. Wa ilakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihah. Niki surat Kahfi, perdebatan antarane wong loro sing siji sugih sing siji melarat, sing siji sugih gak duwe ilmu, sing siji sugih gak duwe bondo tapi duwe ilmu. Orang-orang yang telah asali ayat ini kok wa qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya bil ya laitalana mislama utiya qarun innahu lazu haddin azim. Orang-orang yang hidupnya ingin mendapatkan keistimewaan, kemuliaan di dunia, kata-katanya, omongannya ya laitalana mislama utiya qarun. Wah, ini mudah-mudahan saya mendapatkan sesuatu yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu lazu haddin azim. Qarun itu mempunyai bagian, mempunyai jatah yang sangat agung. Beda kalau orang-orang yang mendapatkan ilmu. Nah, orang-orang yang mendapatkan ilmu yang diminta bukan ma'utiya Qarun tapi wa qala alladzina utul ilma wailakum. Wa qala lan dawuh sapa alladzina utul ilma wailakum, celaka sira kabeh. Sial awakmu iku kok ngarepno sugih. Wong ngarepno kepingin apa sing diwenehno Qarun iku golek repot, golek sulit. Aleke wong sing diparingi ilmu keinginannya sawabullahi khairul liman amanah. Sawabullah utawi ganjaran saka Gusti Allah iku khairun luwih bagus liman kedhi wong amanah kang iman sapa seman. Aliman kedhi wong amanah kang iman sapa man wa amilanan amal sapa man sholihan ing amal soleh. Jadi permintaan antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu derajatnya sangat berbeda. Orang yang tidak punya ilmu keinginannya hanya mendapatkan jatah yang agung. Saiki jatah agung di dunia sugih, sugih sawah, sugih sapi, sugih meri, sugih bebek, sugih mentok tapi awake lara kabeh. Ora iso tangi, apa ya ora susah balak-balik nang rumah sakit. Nah, terus mati akan dimintai pertanggungjawaban. Lah orang-orang yang punya ilmu ndak, yang diminta bukan itu. Yang diminta sawabullah khairun liman amana wa amila sholihah. Pahala dari Allah besok di akhirat sebagai balasan dari amal soleh akan lebih baik daripada zukhruful dunia, daripada perhiasan dunia yang mewah-mewah. Anggite lek sawahe akeh terus mangane akeh ora. Sawahe akeh panganane ya panggah sak piring. Kendaraane akeh mbok ditumpaki kabeh ya ora. Kendaraane akeh ora melok numpaki, sing numpaki ya supir-supir iku. Itu paling numpak siji ngono ae ya gak bendina. Kesel kalau ditumpaki terus kan ngoten anune. Sampeyan duwe pesawat ayo ditumpaki gur menguasai, gur melok ngitung, gur melok memperhatikan tapi juga tidak pernah numpaki. Gudang garam niku mobilnya ribuan. Tapi enggak bisa numpaki, sing numpaki yo karyawan-karyawan ngono kae. Buat apa? Mulai rusak dilaporno juragan. Kan ya penak mendingan sing numpak ora usah dilapori, malah melaporkan ya malah enak itu kan. Niki lek wong sing duwe ilmu. Wa amil wa bayana mertelakaken sapa Allah anna azma qadril akhirati, temen sedune keagungane derajate akhirat iku yuk lamu dan berwi apa si azmut qadril akhirah bil ilmi. Jadi dalam ayat ini jelas
Allah menjelaskan bahwa keagungan derajat akhirat termasuk pahala, siksa, surga, neraka, hisab, semuanya tidak akan pernah bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Maka dari sini sangat nampak sekali keutamaan ilmu daripada yang lain. Wa qala Allah Ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Wa tilkal amsal utai mengkono-mengkono perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali beberapa perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an, termasuk masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama salihabbatin ambatat sama bila bi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang sedekah untuk menegakkan agama Allah, fisabilillah, bukan di jalan tamrin tapi di jalan Allah. Maka seperti orang yang menanam padi, satu biji akan menjadi tujuh ulen, ulen ini tangkai. Nah, tangkai, setiap satu tangkai akan menjadi 100, berarti lipat 700. Termasuk orang yang amalnya riya, orang yang amal ingin diketahui oleh Allah, riyaan, maka kamasali sofwadin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatrakahu soldah. Ini termasuk masal yang telah didhawuhkan Allah dalam Al-Qur'an. Orang yang amalnya niku untuk diketahui orang, ben pamer, ben mejeng atau pencitraan, itu seperti halnya batu yang halus kena debu terus kena hujan hilang seperti tanpa bekas. Ini terus perumpamaan urip di dunia. Wadrib lahum masal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tadruriyah. Dan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah dawuh, perumpamaan-perumpamaan yang saya contohkan di dalam Al-Qur'an ini, yang saya gamblangkan dalam Al-Qur'an ini, tidak akan ada yang paham. Watil kal amsalu nadribu kang dadekaken ingsun ing amsal linnasi ing peringatan manungsa, tapi sayang wa mayakiluha, ora enek sing paham, ora enek sing ngerti ing tilkal amsal. Tidak ada yang ngerti bagusnya amsal, tidak ngerti faedahnya amsal, illal alimun, kejaba wong sing gelem mikir, ai al mutadabbirun, tegese wong sing gelem angen-angen pada masal. Masal niku ya niku perumpamaan yang dibuat oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'annya dibuat, tapi perumpamaan memang dibuat oleh Allah dalam Al-Qur'an. Banyaknya perumpamaan dalam Al-Qur'an itu ada 43 perumpamaan. Itu seperti hati wadrib lahum masalal hayatid dunya, terus masaluhum ka masalil khimari yahmilu asfaro, wadrib lahum masalal hayat dunya kama in anzalna minas sama, terus masaluhum ka masali sofwanin alai turabun. Niku sampeyan hitung kabeh ono lebih 40. Nah iku tak tebokno gak sithik tok sebono kabeh ya kok blenger sampeyan. Jadi yang jelas amsal-amsal dalam Al-Qur'an itu lebih 40, tidak ada yang paham kecuali orang yang berpikir, kecuali orang yang berilmu. Contohnya apa? Masalah apa ku? Kamasalil ladzi tauqada naron. Kamasal itu termasuk wong munafik niku, kamasalil ladzi tauqada naron ulama aduat ma khaulahu dzaqallahu binurim bataraka fi dhulumatil la yubsirun. Terus misal aku innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'u dotan fama pokoha. Wis pokoke masal-masal itu perumpamaan cara Jawa diarani paribasan. Ayo toh, paribasan ya paribasa dibasakno. Nah niku kabeh ana lebih 40. Ajwabil Quran arba'una masalan, dan masal-masal di situ dawuh Gusti Allah tidak akan ada yang paham kecuali alimun ay al mutadab birun,
orang yang mau angen-angen. Sampeyan goleki dhewe masalah-masalah ten Al-Qur'an niku wau niku contoh-contone niku mang. Saged paham to nggih? Ini berarti menunjukkan keistimewaannya ilmu. Wa qala ta'ala walau rudduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambituna minhum. Ayat niki sadurunge niku wa idza ja'ahum amrun adza minal amni awil khaufi azau bih. Dadi ketika dhek niku alek sadurunge niku dadi berarti rujuke aladzina niku aladzina kafaru. Niku wong-wong sing kafir utawa ahli kitab. Ahli kitab itu ada kata ngerti apa yang mengembalikan niku wa idza ja'akum amrum minal amni awil khaufi azau bih walau rudduhu. Jadi amrun niku perkara kasus yang terjadi. Niki ahli kitab. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa idza ja'akum amrum minal amni awil khaufi azau bih walau rudduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum. Wa idza ja'akum lan dalam arikalane teko ing ahli kitab utawa taifatun yaquluna taifatun fa iza barasu min indillah sabayyata taifatun minhum ghairul ladzi taqul ahli kitab ngeten mawon. Apa amrun hukume perkara kang terjadi iku dibalekno walau radduhu lamun balekaken sapa ahli kitab ing hukume perkara kang terjadi. Ngene iku rujuke nang amrun krana sadurunge niku wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi. Jadi lek dirujukna walau raddu lamun balekna sapa ahli kitab ing amrun minal amni awil khaufi. Lek dirujukna nang asline ten Al-Qur'ane ngoten lho. Nah, tapi lek sebagai gampangan ya ketika ahli kitab itu mengembalikan hukumnya kasus yang terjadi itu kepada Allah wa ulil amri lan maring ulil amri wong kang duweni wong kang wasani permasalahan minhum saking ahli kitab gini ku ulama yang paham tentang apa yang telah diturunkan kepada anbiya. Andai kata permasalahan yang diperdebatkan hukumnya perkara yang terjadi itu dikembalikan kepada utusannya Allah atau dikembalikan kepada ulamanya mereka, la alimahu mongko yaktine ngerti ing hukume amrun sapa aladzina wong akeh yastambituna kang padha amrih ngalap to amrih ngetokaken hukum. Mengkaji lek bahasane sakniki, mengkaji atau meneliti. Istimbat itu mengkontekstualisasikan. Yastambituna kang padha amrih ngerti hukume sapa aladzina ing amrun minhum saking ulul amri. Wis titik la alimahul ladzina yastambituna minhum. Andai kata hukum yang terjadi niku kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah atau kepada ulama-ulama mereka yang bisa mengkaji, yang bisa meneliti, yang bisa mengkontekstualisasikan, tentu akan mengetahuinya. Dalam ayat ini rodha balekna sapa Allah hukmahu ing hukume amrun fil waqta hukume Gusti Allah kene hukmahu ing hukume Gusti Allah fil waqai ing dalem pira-pira kasus. Ketika ada kasus, ada waqi'iyah, ada hal yang terjadi belum tahu hukumnya, ini Allah mengembalikan ilastimbatihim maring oleh ngalapi, oleh mengkajine. Bahasane saiki oleh mengkontekstualisasine para ulama. Berarti ulama adalah orang yang dipercaya oleh Allah untuk memberi keputusan hukumnya kasus-kasus yang terjadi. Ngoten lho ya. Ini keistimewaan ulama. Berarti ulama orang-orang yang dipasrai oleh Allah untuk menjawab masalah-masalah
yang waqi'iyah, masalah-masalah yang terjadi dengan cara istimbat, dengan cara mengkaji dalil Quran dan dalil hadis, dengan cara mengkontekstualisasikan dalil Quran dan dalil hadis, walaupun cara tekstualnya tidak ada. Nah, tapi cara kontekstualnya ada. Nah, niku jenenge istimbat. Wa alhaqa lan madakna sapa Allah rutbahum ing derajate alladzina yastambiduna yakni ulama, dipadakno birut batil ambiyai kelawan derajate ambiya. Masya Allah, di sini Allah Ta'ala telah mensetarakan derajatnya ulama dengan derajatnya para ambiya di dalam menjawab permasalahan dengan istimbat. Ini berarti tidak ada derajat yang ngungkuli saka derajat ulama ketika tahu bahwa ternyata derajatnya ulama oleh Allah Ta'ala disetarakan, diilhakkan, dianalogikan, disamakan dengan derajatnya para anbiya alaihi salatu wassalam, sehingga di dalam menuturkan disejajarkan dengan kata ilallah ilar rasuli wa ila ulil amri minhum. Iki betapa keagungannya ilmu. Nah, tapi ya sing paham ya nggak paham, sing ora ya nggak ora. Kenapa? Afaman syaraha sadrahu lil Islam bahwa ala nurim mir rabbih. Orang bisa paham, orang ngerti tentang Islam semuanya semata-mata karena cahaya dari Allah. Kalau tidak dikasih cahaya dari Allah, tidak akan pernah bisa. Masjid sebaik apapun nggak bisa padang kalau tidak dikasih lampu. Jelek apapun bisa padang ketika ada lampu. Lah terus lampu ini terserah sing nyumet, terserah sing menyalakan. Kita pun ngaji bagaimanapun tidak akan mendapatkan hidayah kalau cahaya ini tidak dinyalakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang nggak ngaji, malah justru orang yang ngerampok itu saja ketika Allah menyalakan lampunya, menyalakan cahayanya langsung bisa sadar. Contoh saja seperti Fudail bin Iyad. Dia mendapatkan hidayah bukan datang kepada kiai, tapi dalam kondisi dia merampok karena jatuh cinta pada seorang putri yang dianggap cantik baginya. Karena saya katakan cantik urung mesti cantik menurut wong liya. Sehingga dengan dia gandrung kepada wanita itu, rela untuk membuntuti. Setelah tahu rumahnya, dia nggak bisa tidur. Bukan wanitanya yang nggak bisa tidur, Fudail bin Iyad nggak bisa tidur. Ingin tahu bagaimana tidurnya. Ya ini deh. Turune lek kepengin nguwasno, pengin nginceng lek apa lek turu. Akhirnya dia merangkak di atas rumah, ingin nginceng, ingin melihat bagaimana tidurnya seorang wanita tadi. Tapi tiba-tiba ketika membuka genteng untuk melihatnya, terdengarlah orang yang baca Quran. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apakah belum waktunya engkau khusyuk terhadap Allah, khusyuk untuk zikir kepada Allah? Di situ bersamaan cahaya dari Allah dinyalakan, langsung bergetar, langsung mengatakan qad anali an nakhsha'a li dzikri. Ya Allah, sudah waktunya, ya Allah, saya khusyuk untuk zikir kepada kamu. Akhirnya turun dan terus bertobat yang ila angkol sampai menjadi poro aulia. Ini tidak dalam keadaan ngaji nang kiai ini kurang ngoten lho. Nah, itu terserah dalam keadaan apa saja, ketika lampu dinyalakan oleh Allah ya langsung padang. Tapi sebaliknya lampu yang begitu padang ketika diambil oleh Allah langsung meredup, seperti parsiso yang begitu padang sampai
bisa menyinari santri-santrinya, bisa terbang. Tapi ketika diambil oleh Allah langsung meredup menjadi kafir spontanitas. Bal'am Ba'aura yang sudah mendapatkan sirinya Asmaul Husna, doanya enggak pernah ditolak sama sekali. Cahayanya begitu padang, tapi begitu oleh Allah dimatikan plek, ya langsung akan menjadi kafir. Semacam itu. Itulah cahaya. Afaman syaraha sadrahu lil Islam bahwa ala nurim mir rabbih. Karena saking sulitnya cahaya, sulitnya hidayah yang semacam ini, kita dianjurkan, diwajibkan minimal 1 hari 1 malam minta kepada Allah 17 kali. Ini sing wajib. Terus disebutkan yang sunat itu 17 kali. Berarti 34. Yang wajib ini pada waktu Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Saking angele. Makanya ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, bayangkan, gambarkan betapa sulitnya hidayah, sehingga kita minta hidayah yang bisa, yang seperti hajalnya hidayah yang diberikan kepada orang-orang yang lurus. Macam itu. Terus nanti ketika duduk di antara tahiyat, di antara julus, ya sudah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Harus disuruh minta hidayah kepada Allah. Saking sulitnya hidayah. Nah, hidayah itu oleh Allah tinggal dimatikan, dihidupkan, terserah beliau. Karena kita di baina usbu'in min asabi'ir Rahman. Nanti ada seperti dia jari. Kalau zaman manusia bersamaannya perumpamannya seperti ada di jari, bisa di sekakel, bisa dimatikan. Mungkin kalau di sekakel ya hidup, di sekakel lagi ya mati. Makanya ketika di sekakel ya seru wegep ngaji barang sregep, ketika agak meredup ya muales budal ya mau muales, itu sekakelnya pas. Masya Allah, lu kayak ngoten niku wangel niku. Fadil anbiya fi hukmillah ing dalem membuka hukume Gusti Allah. Jadi di dalam membuka hukume Allah, Allah mensetarakan para ulama dengan para anbiya. Bahkan ulamanya umat Muhammad disetarakan dengan anbiya Bani Israil. Wakilalan den dawaken fi qauli ta'ala ing dalam tafsirani dawuh Allah taala rupane ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sau'ata akhi sau'atikum yakni al ilmah libasa yuwari sau'atikum bani Adam nggih kita kabeh niku keturunane Mbah Adam, berarti kita niku keturunane nabi, keturunane rasul. Maka jangan sampai kita minder bahwa kita niku keturunane nabi, kita niku keturunane rasul, nasab kita luar biasa. Dene mengko jalur sak ndhuwure kita pas niku ya pas bapake rada ndablek ngoten mawon. Tapi asli keturunannya tetap keturunannya nabi, keturunannya rasul yang didhawuhi ya bani Adam, hei anak Adam. Ngoten dari kita ini. Berarti sing dipanggil mbah kita. Qad anzalna, teman-teman nurunaken ingsun, ngedunaken ingsun alaikum ing ngatasi sira kabeh libasan ing penganggo. Yuwari kang bisa nutupi apa libas sauatikum ing cacat ira kabeh, ing ala ira kabeh. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita, itu ada pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat kita. Oleh Allah diperintahkan menutupi dan dikasih tutup. Tutupnya ini apa? Ya oleh aurat sing bangsa, aurat sing katon, ya tutupi barang katon. Katon kan barang katon, masuk katon sing kaya ngeten iki ketok ini terus ditutupi karo ilmu ya apa enggak ketok.
Nek sing keton aurat sing keton ngeten iki hanu ya ditutupi dengan kain. Untuk aurat kesalahan-kesalahanmu, kebodohanmu, kendablekanmu, ini akan bisa tertutup dengan ilmu. Ini orang yang ahli marah bisa terkendalikan karena dengan ilmu. Orang yang mestinya sifatnya medit bisa terkendalikan karena punya ilmu yang sehingga bisa mengkalter adanya kemeditan. Orang yang pokoknya yang penting cacat apapun akan tertutup cacat itu karena dengan punya ilmu. Makanya libasa yuwari sawatikum, pakaian yang bisa menutup aurat apa? Yakni ngarepna sapa mufasir. Mufasir niku ngarepaken dalam qauli ta'ala libasan diartikan dengan ngarepaken al ilma ing ilmu. Jadi kata libas pakaian yang bisa menutupi kesalahan itu adalah ilmu. Warisan lan ris niku ulune manuk niku jenenge ris, ulune mentok niku jenenge ris. Terus kalau jeneng ulune sapi pedus Jawa jaran itu namanya wabar. Kalau ulunya kambing gibas niku jenenge suf. Nek pakaian suf. Lah kita urune kita jenenge rambut berbagai macam. Karek ulune sing ndi karek ngoten tok ya. Ulune dhuwur ya jenenge sakrun ya rambut. Terus sing diisor piye iso nek dhewe-dhewe ngono ya. Iki bedane padha ulune tapi beda. Walibasut taqwa khair. Walibasut taqwa lan pakaian takwa. Walibasut taqwa utawi ngenten. Walibasut taqwa utawi pakaian takwa iku yakni ngarepna sapa mufasir ya sapa Allah al hayaa. Ing isin duwe isin nang pangeran. Niku jenenge libas takwa. Wa fi tafsirin nakalab nikuton awil iman utawa pakaian iman. Libasut taqwa al iman. Iman nakola asudai. Wa qala ta'ala walaqad ji'nahum bi kitabin faddalnahu ala ilmin hudaw wa rahmah ala ilmin wa hudaw wa rahmah. Walaqad ji'nahum lan demi yakti teman-teman nekaaken ingsun ing ahli kitab bi kitabin kelawan Al-Qur'an faddalnahu kang ngutamakaken ingsun ing Al-Qur'an fasolnahu kang merinci-merinci sapa ingsun ing Al-Qur'an. Merinci-merinci niku ya jelasaken kang merinci-merinci nyebutaken dengan cara detail. Gila walaqad ji'nahum bi kitabin fasolnahu ala ilmin ing atase ilmu hudan krana maringi pituduh wa rahmatan lan paring rahmat hudaw wa rahmah. Adi Gusti Allah ndawuhaken ahli kitab, kamu sudah saya kasih kitab Al-Qur'an sing fasolnahu sing jelas-jelasaken mertelaaken ingsun ing Al-Qur'an ala ilmin dengan berbagai macam ilmu untuk memberi petunjuk untuk nirahmah di kaumin yu'minun maring kaum sing gelem iman. Asale niku ngoten. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hal yang duruna illa ta'wilah. Tapi sayang kamu tidak mau mendengarkan, gak mau melihat Al-Quran kecuali diinterpretasikan dengan interpretasi yang salah. Isine aladin asing hum niki jikna hum niki ahli kitab utawa kufar. Karena ayat sadurunge niku alladzina taqalu niki asale ahlun nar. Wa qana tasabun nari asabal jannati an afidu alaina minal ma. Ketika ahli surga masuk nang surga, ahli neraka masuk nang neraka, terus ahli neraka bengok-bengok
nangge ahli surga. An afidu alaina minal ma. Afidu alaina minal ma. Tulung siratono banyu kok kono. Loberono banyu kok kono. Ini berarti surgane ndek dhuwur, nerakane ndek isor ngono kae. Terus piye jawab ahli surga? Au mimma razaqakumullah utawa apel-apel rite apem ngono lah ngono. Au mimma razaqakumullah aku kek ana banyu, turunno banyu an afidu alaina minal ma, aku tetesana banyu kok dhuwur. Ora ning ngono au mimma razaqakumullah atau apa yang diberikan Allah kepada kamu buah apem apa apel apa kurma lah, kayak ora titik ae. Kalau orang-orang ahli surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wong kafir karo Gusti Allah diharamno diwenehi. Gak oleh diwenehi banyu, gak oleh diwenehi marzaqakumullah. Sapa wong kafir? Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'ibah. Wong kafir niku orang yang menjadikan agama sebagai permainan, alat demo, alat apa, menggerakkan massa, alat politik niku jenenge wong kafir. Lek gak kafir yo sifate wong kafir. Napa kok ngoyok ngoten? Wa gharrat umul hayatud dunya, karena dipengaruhi dengan janji-janji dunia, oleh duit, oleh bayaran, oleh nasi bungkus dan lain sebagainya. Fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Sekarang ini saya tidak mereken, nansa ninggalno niku berarti gak ngreken nangge wong-wong sing kafir sing mempermainkan agama untuk kepentingan politik, sebagaimana mereka telah meninggalkan aku, artinya tidak ngereken aku di dunia. Kama nasuli ke Arab lika ayamihim, bagaimana mereka tidak memperhatikan kalau akan ketemu sekarang ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan dia tidak memperhatikan bahwa dia itu tidak akan yajhadun, tidak akan juhud, tidak akan ingkar dengan ayatku. Walaqad ji'nahum, baru ngoten. Lan demikian nekaaken ingsun ing ahlil ing kafirin. Padahal mereka ini ku ndek dunya wis tak wenehi. Ya ngono lho. Walaqad ji'nahum di dunya alladzina kafaru alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'ibah, itu sudah saya kasih kitab Al-Qur'an. Fassalnahu ala ilmin, yang di situ saya berikan penjelasan-penjelasan secara detail tentang ilmu sebagai petunjuk, sebagai rahmah untuk orang-orang yang beriman. Tapi hal yang duruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasu min qablu. Setelahnya dia enggak mau berpikir dalam kecuali interpretasi yang salah, yaitu ketika dikasih Al-Qur'an pada waktunya dia mengatakan yaqulul ladzina nasu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi fahal lana min syufa'a. Lek wonten utusan biyen saniki mestine kan memberi syafaat, ditakwili dengan takwilan yang dua blek-blek ngoten niku alladzina takhadzu dinahum lahwan wala iba. Nah niki ngrujukno jinahum iku nandi ngoten lho. Nah niku mang alladzina kafaru apa kafirin alladzina takhadzu dinahum lahwan wala iba. Wa qala ta'ala bal huwa ayatin falanakusanna alaihim bi'ilm. Falanakusanna mongko demi yakti bakal nyeritaaken ingsun ing ahli alaihim mengatasi ahli kitab bi'ilmin kelawan ilmu. Gusti Allah ya dawuh falanakusanna, sungguh aku akan menceritakan mertelaaken dengan ilmu, tapi dia ora paham. Wa qala ta'ala bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Balwa balik utawi Al-Qur'an iku ayatun pira-pira tandha bayyinatun kang jelas.
kang pertelo. Tapi oleh jelas oleh pertolongan fi suduril ladina ing dalam atine wong akeh utul ilma. Ini juga keistimewaannya. Ketika keistimewaan akon jiknam bi kitabin fasalnahu ala ilmin, Al-Quran diturunkan itu untuk menjelaskan ilmu. Berarti luar biasa keistimewaannya ilmu. Enggak ada Al-Quran dijelaskan untuk bikin uang, enggak. Untuk digait dagangan ora, tapi ilmu. Bahkan Al-Quran itu juga ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi sing paham adalah orang-orang yang punya ilmu. Berarti keistimewaan orang ilmu kalau diberikan Al-Quran bisa menerima. Yang tidak menerima berarti yang tidak punya ilmu. Wa qala ta'ala khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqon dadekna sapa Allah insana ing menungso. 'Allamahu mulang sapa Allah ing insan al bayana ing sempur kalam kang jelas. Di Gusti Allah dadekna menungso terus diberi ajaran, diberitahu tentang kalam yang sangat jelas. Karena kalam itu bisa membuka perkara yang dimaksud. Orang itu diketahui mencintai atau tidak mencintai dengan adanya kalam I love you. Oh berarti dia cinta. Diketahui bahwa dia lapar atau tidak lapar. Nah, kalau cuma anu-anu itu gak bisa paham. Aku luwe. Ini nih. Diketahui kalau dia itu siapa saja ini bisa maksudnya apapun di dalam hati ini akan diberikan oleh Allah dengan kalaman bayyinan. Nah, kalam sing cetha yang bisa mengungkapkan isi hati apapun niku ten kalam. Sembuh zaman contohno dhewe iso. Wa innama dzukira ing mestine den tuturaken apa zalika mengkono-mengkono dawuh alamahul bayan fi ma'radil imtinani ing dalem nggon mentokakene kenikmatan. Berarti karena dalam nggon tempati kenikmatan berarti di sini adalah diberi ilmu itu adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Masih banyak dalam kitab-kitab Allah yang menjelaskan keutamaan ilmu selain yang dituturkan dalam kitab ini tadi, termasuk wa yaral ladzina utul ilma alladzi anzala ilaika mir rabbika huwal haq fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun falladzina atainaumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haq. Sak pirang-pirang wis, tapi disebutkan oleh Imam Ghazali berapa kemarin 13 ayat. Nah, disebutlah kewabeh wah wis malah gak paham. Al-Akbar, kalau tadi disebutkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan keistimewaan ilmu, ini belum bahas masalah macam-macam ilmu itu. Istimewaan itu dari hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusdah. Wa ya'man utai saban wong kunyit lamun ngarepaken sapa Allah bihi ing man ngarepaken khairan ing dadi bagus. Sapa wae dengan Allah dikasih dikendaki dengan kebaikan yang sempurna. Bukan berarti kalau tidak punya ilmu gak ada baiknya, ya tetap ada baiknya, cuma enggak sempurna. Sugih niku yo apik, tapi sugih dicampur alim, wah ini tambah sempurna. Ganteng itu ya khair, kebagusan. Ganteng ngalim wis tambah tambah sempurna. Makanya siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang sempurna dalam kebaikannya, maka yufaqihu mongko ngertekaken sapa Allah ing man fid dini ing dalem urusan agama. Wa yulhimhu lan paring ilham sapa Allah ing man rusdahu ing ngerti din kok kapenak ya ngerti agama lho ngono ya. Rusdahu ing ngerti agama. Orang yang dikehendaki baik
di ngertekno agama, dan dengan ngertekno agama akhirnya iso ngamalno, dengan ngamalno akhirnya bisa mendapat ilmu laduni akhirnya bisa kasfi dan mengenal kepada Allah Ta'ala. Niki keutamaan yang sangat sempurna. Wong sing kenal karo Gusti Allah sing bisa merasakan tidak ada nikmat seluruh dunia apapun yang melebihi dari itu. Wa qala alaihi salam al ulama warasatul anbiya. Ulama utai ulama iku warasatul anbiya, pira-pira warisi nabi. Lho kenapa kok diarani warisi nabi, tidak warisi rasul? Krana dawuh Kanjeng Nabi, ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama'i umatku niku dari sisi kealiman dan dari sisi kemuliaan niki setara dengan nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak terima dengan kata-kata yang disampaikan Muhammad bahwa ulama'i ummati ka anbiya'i Bani Israel. Akhirnya ingin dibuktikan, coba datangkan umatmu yang seperti ulama'i Bani Israel. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan izin kepada Nabi Muhammad setelahnya minta untuk didatangkan rohnya Imam Ghazali. Loh kok sudah ada rohnya Imam Ghazali? Ketika di dalam alamul arwah itu orang yang sudah sama mengenal, saling mencintai, saling kumpul. Hanya orang-orang yang bisa masuk di dalam alamul arwah ini juga akan bisa interaksi dengan mereka. Nah, makanya Kanjeng Nabi di dalam alamul arwah sudah mengerti pada hal-hal yang akan terjadi pada umatnya walaupun belum ada, karena itu sudah ada tulisan, sudah ada gambar, sudah ada catatan, sudah nune gambare wis enek jelas ngoten. Catatane data niku wis enek kabeh. Termasuk Kanjeng Nabi mengerti kalau ada orang yang ngalim seperti Imam Ghazali. Telah ngerti keadaannya Uwais Al-Qarani sehingga ulut kirim salam kepada beliau dengan melalui Sayyidina Umar. Sudah mengerti kalau sahabat Bilal akan masuk surga sebab beliau sudah melihat gambar sandali, gambarane ono kresek-kresek di swarga apa Jibril ku sandali Bilal. Ternyata gambarannya sandal Bilal wis datane wis lengkap di kono. Padahal Bilal masih meteger sik, belum sedo. Mulane sampai ditimbali, Bilal kowe ram temen sampai iso balap aku. Apa keistimewaanmu Bilal? Mboten wonten keistimewaan ya Rasul. Loh, lah napa kok ora mboten? Wis enggak mesti enek. Akhirnya ngaku namung dalem niku menawi sampun salat, sampun wudu pasti salat. Untuk terima kasih bisa wudu digawe salat. Karena kita tidak akan pernah bisa wudu tanpa mendapatkan nur dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita bisa wudu ini perlu disyukuri mergo cahaya dari Allah. Lah syukurine piye? Dilakukanlah salat 2 rakaat. 2 rakaat. Ini sahabat Bilal melakukan semacam itu dan tidak pernah sebelumnya dilakukan oleh Rasul, dilegalkan oleh Rasul, disampaikan oleh Rasul. Ya, sahabat Bilal melakukan semacam itu. Tapi Kanjeng Nabi ya tidak terus semata mengatakan bid'ah Bilal. Lah napa Rasul? Lah aku ora nglakoni kok. Aku gak nglakoni dan saya tidak merintahkan kok ayo bid'ah kok. Enggak Kanjeng Nabi. Lha iku lho mereka istimewaan. Kan malah melegalkan, enggak seperti orang sekarang bid'ah. Man akhtasa fi amrina ma laysa minna fa huwa raddun. Nek bid'ah dolal Kanjeng Nabi enggak ngoten. Jadi kenapa? Karena salat niku sudah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi dengan cara umum, termasuk as-salatu khairum maudu'in faman sya'a fal yuksir faman sya'a fal yuklil. Terserah salat kapan saja boleh ngoten-ngoten. Ora terus bid'ah titik bid'ah ngoten. Lah asal usulnya disebut dengan anbiya'i Bani Israil ulama warasatul anbiya. Allah Ta'ala mengatakan summa awrasnal kitabal ladzina istafaina
alladzina astafaina min ibadina li aurasnal kitaba aurasna summa aurasnal kitab Al-Qur'an alladzi istafaina min ibadina. Ya seperti dawuh Allah niku mang ulama ummati ka ulama'i ka anbiya'i Bani Israil. Akhirnya ditemukan rohnya Imam Ghazali dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, man anta, masmuk wa man anta, siapa namamu dan siapa sebenarnya kamu. Nah niku dijawab ana Muhammad bin Abi Hamid Al-Ghazali. Siapa kamu kok? Ana Muhammad bin Abi Hamid Al-Ghazali. Wong ditanya siapa dirimu kok mbah-mbahmu kok buyut-buyutmu kok sebutkan semuanya itu gimana? Nah, terus diam. Nah, terus matur nang Kanjeng Nabi, bolehkah saya jawab ya Rasul? Ya silakan jawaban. Terus dijawab, kamu ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa di tanganmu iku Musa? Sampan jawab, mesti niki tongkat kan wis cukup, iya asoya. Tapi panjenengan jelas-jelasaken hal yang tidak ditanyakan. Ya asoyallati atawakkau 'alaiha wa ausu biha 'ala ghanami wa fi ma'aribu ukhra. Lah napa panjenengan jelas-jelasan kaya ngoten? Nggih anu aku supaya suwe nang pangeran, ketemu karo pangeran, karo Gusti Allah. Nggih kula nggih ngoten kersane lami kali panjenengan. Nah, akhirnya kalah Nabi Musa ngakoni kealimane Imam Ghazali. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru jalukna sepura lil alim apa ma perkara wis makhluk kabeh wis samawati kang tetep ing dalam langit wal ardi lan bumi. Semua makhluk di langit berarti para malaikat, makhluk di bumi termasuk binatang-binatang dan ikan yang ada di laut. Ini selalu mendoakan terhadap orang alim supaya panjang umur, ilmune barokah dan bisa amanah. Sebab dengan adanya orang alim mereka akan terlindungi haknya. Wa ayyuman sibin utawi dini derajat iku yazidu ngungkuli apa man ayun alaman sibin ing atase alaman sibiman ing atase derajati wong tastagilu kang ketungkul sapa malaikatus samai wal ardi bil istighfari kelan jalukno ngapura lagu maring man padahal wa udaiman iku masyghuluna sibuk sapa seman bil istighfari bahwa maka udaiman iku masyghulun sibuk binafsi kelan awak dhewe man wa hum ta malaikat iku masyghulun dan sibukaken bil istighfari kelan jalukaken ngapura lagu maring man. Coba sampan goleki adakah derajat yang lebih tinggi dibandingkan derajatnya orang yang malaikat makhluk-makhluk disibukkan untuk mintakan maaf kepada dia sedangkan dia tidak mintakan maaf kepada yang lain tapi sibuk dengan dirinya sendiri sampan ibadah dewi mangan des barang dewi tapi malaikat disibukkan untuk mintakan ampun padamu. Makhluk-makhluk ada di bumi disibukkan untuk mintakan ampun kepada panjenengan. Maka tidak ada derajat yang melebihi dari ini. Pun saking niki kalau ada yang ditanyakan karena waktunya kan sudah 6:30 nggih. Nggih, monggo lek wonten sing tekokno. Ya iki sampean maknane istiqomah itu keliru. Istiqomah itu jujur. Jujur itu apa? Ya selalu konsis komitmen dengan perintah. Apapun yang diperintahkan kita istiqomah, taat nang kuno niku diarani istiqomah. Kalau sampean ati istiqomah niku jejeg kita kulit hakin hakoh wayahe ibadah ya ibadah sing harus ditinggalkan ya harus ditinggalkan. Tidak harus salat tok iku gak mustaqim. Gak istiqomah. Salat tok tapi yang lainnya ditinggalkan. Itu gak jejeg. Wong katane istiqomah niku wong jejeg. Lek sing ajeg itu bukan istiqomah tapi muwadzab.
muwadzabah. Nah, orang yang istiqomah selalu nglakoni perintah ngedoi cegah di mana saja berada itu lebih baik daripada mendapat karomah iso ngilang ora iso balik misalnya. Bahkan hakikatnya karomah ya niku. Karomah yang ke penghormatan dari Allah sing sejati nggih. Istiqomah niku lele karomah-karomah sing bangsa Suriah, bangsa Suwar. Bangsa Suwar niku bangsa gambar-gambar niku mang termasuk bisa tidur di atas awang-awang. Kalau seperti itu saya setiap 1 bulan hampir selalu tidur di awang-awang. Nah, nggih, itu saniki dhuwit 500.000 iso turu di awang-awang kok. Gitu. Nah, pohon ini di atas angin. Kalau berjalan di atas air, saya juga sering berjalan di atas air, enggak usah keramat-keramatan ngeten ya. Lah saniki sama nang Madura bayar 5.000 wis iso berjalan di atas air, duduk di atas air, mangan di atas air, gampang toh. Nah, limlan sing ngapi istiqomah ini kuwi. Jadi banyak yang salah mengartikan bahwa kata istiqomah niku yo salat aja terus niku istiqomah. Bukan itu. Istiqomah itu selalu melakukan perintah, menjauhi larangan berupa apapun tidak dibedakan. Nah, sampean sedekah atau umroh terus umroh, sementara ada yang perlu diperintahkan dalam biaya niku tidak kau lakukan niku ya gak istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa afini amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'lana biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jamil khairat bil hayati abadal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li bil mu'minin. Amin ya rabbal. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.